Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga pagi ini masih tetap semangat ya. Nah, sebelum mulai ibu harapkan anak-anak ibu sudah mengerjakan salat duha dan tilawah. Terutama khususnya tahfiznya udah dihafal ya. Paling tidak bertahap menghafal sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Nah, kali ini kita belajar tema 3, muatannya IPS. IPS ini mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Nah, pada buku tema 3 ini terdapat banyak beberapa tokoh yang mengubah cara pandang dan mengubah pola kehidupan masyarakat yang sangat signifikan ya. Nah, yang pertama adalah penemu listrik. Siapa? Ya, betul, Michael Faraday. Dia dijuluki sebagai bapak listrik. Nah, perkembangan listrik, pengaruh ditemukannya listrik. Sebelum ada listrik, kita dulu kalau masak pakai kayu, pakai kompor minyak ya. Nah, sesudah ada listrik kita pakai magicom, kemudian bisa juga pakai kompor listrik dan teko listrik. Dan ini mempermudah aktivitas kita. Kalau pakai kompor kayu kan banyak arang, banyak panas ya. Kalau sudah pakai listrik sangat nyaman sekali. Kemudian menggosok. Wah, dulu menggosoknya ini pakai setrika arang. Dibuat dulu arang, masukkan ke dalam setrika, baru menyetrika. Sedangkan sekarang sudah ada setrika listrik yang lebih aman, apalagi yang ada pakai setrika gas ya, lebih simpel. Kemudian ada lagi kalau mencuci, dulu cuci pakai tangan, kadang itu pakai kayu ya. Sekarang sudah ada pakai mesin cuci. Ibu yakin di hampir setiap rumah sudah ada mesin cuci ya, mempermudah kegiatan mencuci kita. Kemudian jika kita kepanasan, dulu hanya ada pakai kipas tangan atau kipas sate ya. Nah, sekarang udah kipas angin, AC, wah lebih nyaman, gak capek tangannya. Kemudian ada juga waktu kita belajar pakai lampu templo, atau kalau ada pawai pakai obor ya. Sekarang udah belajarnya pakai lampu lebih terang dibandingkan lampu templo. Kemudian kita bisa ke swalayan malam-malam, ke warung sudah terang warungnya, ataupun jalan di malam hari tidak takut gelap lagi ya. Nah, yang kedua adalah penemu radio. Penemu radio Guglielmo Marconi. Nah, ini orangnya. Nah, perkembangan radio dari masa ke masa semenjak ditemukan pertama kali itu luar biasa. Ini salah satu contohnya. Sebenarnya banyak sekali model radio zaman dulu. Intinya bisa mendengarkan informasi. Nah, pengaruh ditemukannya radio. Sebelum ada radio, dulu menginformasikan pesan, misalnya ada kebakaran atau ada gempa, bisa pakai kentongan. Tapi kalau sekarang sudah ada radio, bahkan melebihi penyampaian berita. Di radio juga bisa kita mendapatkan informasi untuk orang banyak ya. Nah, masih ingat nggak ketika kita zaman kemerdekaan, salah satu cara yang cepat menyebarkan berita bahwa sudah ada proklamasi itu salah satunya melalui berita. Nah, dengan berita tersebut hampir di seluruh pelosok negeri itu timbul semangat juang untuk memperjuangkan Indonesia. Jadi jasanya radio. Kemudian ada penemu baterai Alessandro Volta. Nah, sebelum ada baterai orang pakai obor kalau jalan keluar malam ya, atau pakai api. Nah, sesudah ada baterai, nah kita bisa pakai senter untuk pergi kemana-mana. Kalau sekarang pakai HP bisa juga ya, dan lain sebagainya. Kemudian lampu pijar.
Thomas Alva Edison. Nah, pengaruh lampu ini luar biasa juga banyak ya. Mulai dari ini perkembangan lampu dari masa ke masa. Semakin efisien, semakin hemat orang membuat atau mengkreasikan lampu. Kemudian pengaruhnya, sebelum ada lampu, kita belajarnya pakai lampu teplok, lampu minyak. Cahayanya redup sehingga mata tuh termasuk yang kurang sehat ya untuk membaca dalam keadaan yang remang-remang. Nah, kalau sesudah ada lampu, kita sangat nyaman untuk belajar di malam hari. Jadi memudahkan kita untuk belajar pada malam hari. Kemudian toko. Dulu kalau malam hari toko itu tutup. Jadi dia hanya buka dari pagi sampai sore. Nah, sekarang sesudah ada lampu, toko udah buka dari pagi bahkan sampai jam 11 malam. Bahkan ada yang 24 jam buka terus karena ada lampu. Nah, kemudian ada waktu jalan-jalan. Kita kalau perjalanan pada malam hari menggunakan obor, sedangkan sekarang nggak payah lagi pakai obor karena di setiap jalan sudah ada penerangan lampu. Kemudian ada seorang penemu televisi, John Logie Baird. Dan ini orangnya. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Semenjak ditemukan pertama kali, orang berkreasi sehingga ditemukanlah televisi yang simpel dan efisien. Pengaruh ditemukannya televisi. Pertama, informasi dari berita hanya dari orang-orang sekitar kita, keluarga terdekat, atau paling satu kampung, satu wilayah. Dari yang kalau dari tempat jauh bisa berbulan-bulan berita itu baru nyampe ke kita. Namun sesudah ada televisi, informasi dan berita itu mudah didapatkan walau jaraknya jauh. Kemudian ada penemu lalu lintas, John Peck Knight. Nah, ini sebagai awalun ya, maksudnya pemula. Namun sesudah beliau ini banyak yang memodifikasi lampu lalu lintas menjadi seperti yang sekarang. Jadi awal mulanya ini, tapi kemudian berikutnya diperbaiki kembali menjadi yang seperti sekarang. Ini zaman dulu diperbaiki terus, dicari yang mudah, efisien, dan sangat mudah digunakan. Nah, sebelum ada lalu lintas, kondisinya masih macet, terjadi banyak kecelakaan ya. Sesudah ada lampu lintas, lebih tertib, ya jauh lah ya. Walaupun sekarang ada yang beberapa masih melakukan pelanggaran, namun anak-anak ibu, untuk minimal kita dan keluarga, orang-orang sekitar kita, ketika berada di jalan raya, ikutilah peraturan lalu lintas. Bukan tujuannya apa, tapi intinya untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Nah, penemu komputer, Charles Babbage. Ya, nih. Nah, perkembangan komputer dari masa ke masa. Ya, mulai dari yang besar sampai yang tipis. Dari tahun ke tahun, ini salah satu produk ya. Nah, sebelum ada komputer, bapak-bapak kita, orang yang bekerja di kantoran itu pakai mesin ketik yang seperti ini. Nah, Bapak ya, ini ketiknya pakai tangan. Nah, kalau udah pakai tangan tuh ujung-ujungnya sakit. Kemudian kalau dihapus pakai tip X ya. Kalau salah banyak ya diulang lagi ngetik dari awal. Itu kelemahan dari mesin ketik ini. Namun sesudah ada komputer, salah pun cepat bisa langsung diperbaiki sebelum di print, mempermudah pekerjaan dan cepat selesai. Nah, pengaruh listrik dalam berbagai bidang.
Nah, untuk bidang pendidikan bisa belajar di malam hari dengan baik dengan adanya lampu. Yang kedua, kita dapat mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak ya dan cepat dari radio, televisi maupun komputer. Apalagi zaman sekarang sudah ada Google. Nah, informasi atau sumber belajar kita sangat mudah sekali didapatkan. Nah, dalam bidang sosial budaya, yang pertama dapat melakukan kegiatan rumah tangga itu dengan cepat dan mudah. Bahkan kita bisa melakukannya beberapa pekerjaan bisa kita lakukan dalam satu waktu. Misalnya masak sambil mencuci baju, ya, karena ada mesin cuci kan. Nah, yang kedua dapat mengetahui informasi dan berita atau budaya tempat lain dengan adanya televisi maupun radio. Kita jadi tahu budaya luar negeri seperti apa, walaupun ada dampak negatifnya. Yang ketiga dalam bidang ekonomi, toko dapat buka pada malam hari karena ada lampu. Kemudian pengiriman barang, kalau zaman dulu itu siang. Nah, sekarang karena sepanjang jalan sudah ada lampu, kita bisa melakukan pengiriman barang pada malam hari. Nah, kesimpulannya, alat-alat modernisasi itu intinya mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Pekerjaan kita cepat selesai, dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Kemudian kegiatan dapat dilakukan saat malam hari. Mudah mendapatkan informasi, tidak terhalang jarak ya, walaupun jaraknya di benua Antartika tetap kita dapat informasi tersebut. Baiklah dengan Ibu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.